pagi. Selamat pagi Ibu. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Salsa di sini sebagai anak gizi yang akan mendampingi proses konseling adik hari ini. Kalau boleh tahu dengan adik siapa? Nama saya Dinda Ibu. Baik, adik Dinda, bagaimana kondisinya hari ini? Dek? Apa masih ada keluhan mudah lelah dan juga cepat berkeringat saat beraktivitas? Akhir-akhir ini saya merasa mudah lelah dan cepat berkeringat, padahal hanya beraktivitas ringan saja Ibu. Baik, selanjutnya sebelum kita lanjut, saya mau menjelaskan kalau konseling ini bersifat rahasia ya, Dek. Jadi semua informasi yang adik sampaikan nanti akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk proses perawatan saja. Konseling ini berlangsung sekitar 10-15 menit. Bagaimana Dek, apa bersedia? Iya, bersedia. Baik, selanjutnya saya akan jelaskan terkait tujuan konseling ini, yaitu mengatur pola makan adik yang tepat sehingga bisa mengurangi keluhan mudah lelah dan juga cepat berkeringat. Nah, beberapa tahapan yang akan kita lakukan, yang pertama ada asesmen, yaitu wawancara ataupun pengukuran mulai dari antropometri, yaitu tinggi badan dan juga berat badan, kemudian visi klinis, yaitu histori atau pola makan serta ekologi. Kemudian yang kedua menjelaskan terkait permasalahan gizi, kemudian memberikan edukasi terkait pengaturan pola makan yang tepat, lalu menetapkan target perubahan pola makan, serta yang terakhir kita akan mengevaluasi perkembangan perubahan pola makan. Bagaimana Dek, apa sudah siap? Iya, sudah siap. Baik, untuk yang pertama kita lakukan pengukuran tinggi badan dan juga berat badan dulu ya. Iya. Silakan bisa naik, berdiri tegak pada melurus ke depan. Untuk berat badannya sudah. Sekarang bisa lanjut ke tinggi badan, berdiri tegak pada melurus ke depan. Untuk kepala, punggung, bokong, betis kulit menempel ya. Oke, untuk tinggi badannya sudah selesai. Silakan bisa kembali tidur. Baik, jadi dari hasil pengukuran tadi diketahui tinggi badan adik 150 cm, sedangkan berat badannya 53 kg. Nah, status gizi adik berdasarkan perhitungan IMC yaitu 23,5 kg per meter kuadrat, yang artinya ini sudah termasuk kategori kelebihan berat badan, jadi beresiko overweight ya, Dek. Nah, selanjutnya saya akan melakukan asesmen terkait fisik klinis. Untuk keluhan fisik, adik sekarang mengalami mudah lelah dan juga cepat berkeringat ya. Iya Ibu. Nah, itu menunjukkan kondisi adanya lemak berlebih sehingga tubuh itu bekerja lebih cepat. Nah, sehingga menyebabkan mudah lelah dan juga cepat berkeringat meskipun aktivitasnya ringan. Selanjutnya saya akan melakukan asesmen terkait pola makan adik sehari-hari. Dalam sehari biasanya adik makan berapa kali? 3 kali Ibu, pagi, siang, dan malam. Baik, kalau untuk konsumsi selingan atau kudapannya pagi atau sore bagaimana Dek? Ada Ibu sekali di sore hari waktu pulang sekolah kemarin jajan pizza goreng. Baik, kita evaluasi satu persatu mulai dari makan pagi dulu ya. Kemarin mengonsumsi apa Dek sarapannya? Kemarin sarapan bubur ayam. Jadi bubur ayam ya. Untuk kemarin satu porsi yang dikonsumsi berapa banyak Dek? Ini satu porsi sedang. Yang di ini satu porsi sedang. Kemudian untuk selingan paginya Tidak ada. Lalu untuk makan siangnya kemarin konsumsi apa? Untuk makan siangnya makan nasi, ayam goreng, udah labu siap, bambu sama 1 gelas es teh. Baik, untuk nasi putihnya kemarin mengonsumsi seberapa banyak sih? Seperti ini. Yang kali ya? Ya. Baik, terus untuk ayam goreng kemarin yang dikonsumsi 1 potong seberapa Dek? Yang ini. Yang di ini 1 potong ya. Kemudian untuk sayur lodeh labu siangnya kemarin seberapa banyak? 3 centang sayur. 3 centang sayur ya. Baik,
Baik, lalu untuk buah melon yang dikonsumsi apakah segini deh porsinya? Iya, seperti itu. Baik, lalu untuk konsumsi es tehnya kemarin 1 gelas seberapa ya dek? Di ini 225 mili. Lalu selanjutnya untuk selingan-sorenya kemarin mengonsumsi apa? Untuk setengah sore di makan ini di lumpia yang buah-buah. Untuk sebesar lumpianya apa segini porsinya kemarin? Iya, segini. 2 ya? Iya. Baik, yang terakhir makan malam kemarin konsumsi apa? Untuk makanannya ini digoreng di luar dulu, di luar. Oke, digoreng ya. Untuk porsinya kira-kira apa segini nih banyaknya? Iya. Oke, baik. Lalu untuk aktivitas fisiknya seberapa sering berolahraga? Sangat jarang Bu, karena sehari-hari lebih sering duduk belajar saja. Baik, jadi saya simpulkan ya berdasarkan wawancara tadi diketahui kalau pola makan hari ini belum teratur karena hanya 3 kali makan utama sama 1 kali selingan saja. Kemudian belum seimbang karena asupan lemak jenuhnya itu masih tinggi dari makanan digoreng sama makanan santan. Kemudian asupan seratnya ini baik dari buah dan juga sayur masih kurang serta aktivitas fisiknya ini masih rendah. Kemudian ini untuk persen pemenuhan kebutuhan gizinya sudah saya hitung. Untuk energinya ini 132%, berlebih protein 145%, berlebih, kemudian lemaknya 122%, ini juga berlebih, serta karbohidratnya ini 127%, nah ini juga berlebih. Nah, kondisi inilah yang menyebabkan kelebihan berat badan tadi ya. Nah, selanjutnya berdasarkan pola makan tadi, menurut Ade bagian mana yang harus diperbaiki? Mungkin dari gorengan sama minuman manis ya, soalnya saya paling sering konsumsi itu. Baik, dari skala 0 sampai 10 menurut Ade seberapa penting untuk menguranginya? Mungkin di angka 8 Ibu. Wah, cukup tinggi ada di angka 8. Kenapa tidak di angka 4 atau 5 saja? Biar lebih sehat dan gak gampang capek Ibu, jadi bisa lebih fokus saat belajar. Baik, jadi Ade mau merubah pola makan supaya kebutuhan gizinya terpenuhi. Iya, betul Ibu. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan terkait juga pengaturan pola makan Ade yang tepat, yaitu diet seimbang rendah kalori. Nah, dari diet tadi kita akan mencapai beberapa tujuan. Yang pertama adalah mencapai berat badan ideal secara bertahap, kemudian mencukupi kebutuhan gizi serta mengatasi keluhan mudah lelah dan juga cepat berkeringat. Nah, beberapa prinsip yang harus diperhatikan, yang pertama itu mengurangi asupan lemak jenuh dari makanan digoreng sama santan seperti ayam goreng, lumpia goreng sama sayur lodeh tadi. Kemudian mengurangi minuman manis seperti es teh, lalu meningkatkan asupan serat baik dari buah dan juga sayur, serta harus tetap makan ya deh, jangan skip jadwal makan. Jadi diet ini tuh bukan mengurangi frekuensi makan, tapi mengatur porsi makan sesuai kebutuhan. Dan kalau dari pola makan Ade tadi yang harus diperbaiki, yang pertama itu dari bumbu ayam itu masih boleh dikonsumsi, tapi harus mengurangi cabai sama kerupuknya. Kemudian ayam goreng ini bagus mengonsumsi ayam, tapi usahakan tanpa kulit ya. Kemudian diganti dengan cara direbus, dikukus ataupun dipanggang. Kemudian sayur lodeh ini harus dibatasi dari karena menggunakan santan, bisa diganti dengan sayur bening ataupun sayur sop. Kemudian untuk mie goreng ini bisa diganti dengan konsumsi nasi, lauk sama sayur. Es teh ini harus dikurangi, bisa diganti dengan air putih. Kalau mau yang manis-manis bisa dengan jus buah, tapi harus rendah gula. Lalu camilan ini usahakan jangan digoreng ya dek, lebih baik mengonsumsi buah saja. Nah, baik, jadi di sini ada beberapa bahan makanan yang dianjurkan dan juga tidak dianjurkan.
sini yang dianjurkan ada nasi merah, oatmeal, roti gandum, kemudian proteinnya ada ikan, ayam tanpa kulit, tahu, tempe, telur, kemudian sayurnya semua sayur segar, buahnya juga semua buah segar, kemudian minyak sehat seperti minyak zaitun, minyak jagung, kemudian ini ada susu rendah lemak, kemudian air putih. Nah, yang dibatasi di sini ada makanan asin, kemudian gorengan, makanan cepat saji, makanan kemasan, makanan tinggi lemak jenuh, serta makanan tinggi gula. Nah, baik, jadi saya akan menjelaskan untuk pengaturan makan adik dalam sehari bisa menggunakan prinsip isi piringku ya. Jadi dalam sekali makan adik bisa buahnya itu 1/3 dari setengah piring, kemudian sayurnya 2/3 dari setengah piring, kemudian makanan pokoknya juga 2/3 dari setengah piring, lalu untuk protein ini 1/3 dari setengah piring. Nah, selanjutnya saya akan menyusun rekomendasi menu sehari yang bisa adik praktikkan di rumah ya. Jadi untuk makan paginya ini ada nasi tim 150 gram. Nah, ini tuh setara dengan 1,5 centong. Kemudian untuk proteinnya di sini ada chicken stew tofu 200 gram atau setara dengan 1 mangkok besar. Kemudian ada jus wortel apel 100 gram setara dengan 1 gelas. Kemudian selimanya ada kakao udang ini 75 gram setara dengan 3 buah. Lalu untuk makan siangnya di sini ada sweet potato rolls ini 200 gram atau setara dengan 1 porsi. Kemudian untuk proteinnya ada sup ikan kakap 150 gram atau 1 mangkok sedang, lalu jeruk peras 200 gram atau setara dengan 1 gelas, lalu selingan sorenya ada getuk buah 75 gram atau 5 buah. Nah, makan malamnya di sini ada nasi tim merah 150 gram atau setara dengan 1 mangkok sedang. Kemudian untuk proteinnya sup merah ikan kembung 150 gram atau setara dengan 1 mangkok sedang, lalu buahnya ada buah melon 110 gram atau setara dengan 1 potong sedang. Nah, dari penjelasan saya tadi, apakah ada yang ditanyakan? Baik, jadi saya mulai dari mengurangi gorengan dan makanan manis ya Bu. Ya betul deh. Baik, dari beberapa alternatif perubahan pola makan tadi, menurut adik mana yang paling komitmen untuk bisa dilakukan? Jadi mungkin seperti gorengan dan makan manis. Oke, baik. Jadi target kita adalah mengurangi gorengan, minuman manis, sama meningkatkan asupan serat. Jadi bagaimana, Pak sanggup? Iya bisa sanggup. Baik. Jadi untuk mencapai target tadi, menurut Adi, apakah ada hal yang bisa menjadi hambatan? Mungkin di sekolah hanya jajan gorengan sama minuman manis yang menggoda ya. Seperti itu. Baik. Jadi apakah ada lagi? Di rumah juga sering masak yang digoreng Bu. Oke, baik. Jadi kita cari solusi sama-sama ya, Dek. Jadi yang pertama itu bisa membawa bekal sehat dari rumah. Kemudian waktu di kantin itu pilih jajanan yang lebih sehat. Sama ini dietnya harus mengurangi secara bertahap ya, Dek. Intinya harus konsisten gitu. Selanjutnya kita akan melakukan monitoring evaluasi, yaitu selama 1 minggu ke depan Ade akan melakukan pencatatan bahan makanan dan juga minuman apa saja yang dikonsumsi, kemudian pola makan serta keluhan mudah lelah dan juga cepat berkeringat ini seberapa sering kasusnya, apa sudah membaik. Nah, pencatatan ini bisa dilakukan di buku atau di HP saja yang menurut Ade mudah dilakukan dan mudah diingat. Bagaimana? Apa sanggup? Iya Ibu, saya Baik, kemudian biasanya di rumah adik siapa yang menyiapkan makanan? kalau dulu ada ibu saya Ibu. Baik, jadi nanti bisa meminta bantuan ibu untuk menyiapkan makanan yang lebih sehat sesuai diet tadi ya. Iya Ibu. Jadi adik tidak perlu khawatir, ada keluarga di rumah yang bisa memberikan dukungan pada adik untuk mencapai target konseling ini. Nah, sebelum kita akhiri konseling ini, saya mau mengkonfirmasi lagi.
Apa saja yang harus Adik lakukan di rumah untuk mencapai target konser ini? Mungkin mengurangi gorengan, minuman manis, dan mulai memilih makanan yang lebih sehat itu. Baik, sudah betul ya Dek. Jadi catatan selama 1 minggu ke depan tadi akan kita evaluasi bersama-sama untuk mengetahui perkembangan perubahan pola makan. Sebelumnya terima kasih ya Dek sudah meluangkan waktunya hari ini dan bersedia mengikuti konseling. Ya, terima kasih juga. Ya, semoga lekas membaik ya.